Halo semuanya, kenalin nama aku Irfa Arofia Zara. Di sini aku akan menceritakan dongeng Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Geppetto adalah pemahat yang sangat handal. Boneka itu terlihat sangat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Aku berharap kamu benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat boneka itu, Geppetto pun tertidur. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya. "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu." Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Dan Pinocchio pun hidup. "Lihat, aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Geppetto bangun mendengar suara berisik di rumahnya. Betapa terkejutnya dia. Geppetto menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup!" Geppetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju ke sekolahnya. Di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hei, kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," jawab Pinocchio. "Hei, daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak," ucap anak laki-laki itu lagi. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik, "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu." Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko permen. "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. "Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang. Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanannya, ia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. "Hei, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu, harganya hanya 5 koin." Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Dan dia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun, ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket yang palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menemukan Pinocchio sedang menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup namun tidak memiliki tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan menyanyi. Para penonton sangat menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Pinocchio sangat lelah, dia merindukan Geppetto. Namun,
Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan terjadi." Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera, Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri! Pencuri!" teriak Stromboli, dan dia berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku!" teriaknya. Pinocchio dan Geppetto pun pergi melarikan diri. "Oh, Pinocchio," kata Geppetto. "Lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong, Pinocchio." Pinocchio sangat malu. Dan dia akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Dia pun menepati janjinya, sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Dan akhirnya karena Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik, peri biru membeli mantra kepada Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia.